Ya, kita baca Galatia 2 ayat 20 ya. Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ya, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, statement jelas bahwa Paulus mengatakan orang percaya, orang yang hidup oleh iman dalam Anak Allah itu, dia tidak lagi hidup sendiri, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Berarti I and Christ atau Christ and I. Nah, itulah artinya orang yang punya iman. Artinya apa? Orang yang sudah percaya atau orang yang memang sudah lahir baru, menjadi manusia baru. Akibat apa? Akibat dia beriman kepada Kristus. Kepada apa? Kepada penebusan Kristus. Kristus itu menebus kita, artinya apa? Dia memberikan kita kemanusiaan baru. Kemanusiaan itu berarti apa? Kemanusiaan itu berarti kayak seperti pakaian baru yang diberikan pada semua manusia. Pokoknya yang namanya manusia, mau itu dari zaman Adam sampai nanti manusia yang akan datang, itu sudah punya namanya kemanusiaan baru atau kemanusiaan Adam yang kedua, kemanusiaan Kristus. Nah, kita diajak untuk punya iman supaya apa? Supaya kemanusiaan yang baru, menanggalkan baju lama, pakai baju baru, menjadi orang yang baru, manusia baru. Sehingga beriman kepada Kristus itu satu momen dalam kehidupan kita. Ya kan? Beriman kepada Kristus yang menebus kita, lahir baru. And then setelah kita lahir baru berarti apa? Kita memakai kemanusiaan yang baru, kemanusiaan Kristus, bukan kemanusiaan Adam lagi. Bukan kemanusiaan kita yang lama atau kemanusiaan Adam yang pertama, tapi kemanusiaan Adam yang kedua. Pakaian yang baru. Sehingga di dalam pakaian baru itu Kristus ada di dalam kamu. Berarti waktu kamu jadi manusia baru, kamu gak hidup I lagi, tapi Christ and I. Itu manusia baru. Ya kan? Supaya apa? Supaya kamu terus boleh bertumbuh menjadi serupa dengan dia. 1 Yohanes 3 ayat 2. Ya kan? Kamu akan menjadi serupa seperti dia. 1 Yohanes 3 ayat 2. Ya. Kayak tadi bagian tadi, ya kita lihat lahir baru. Terus jadi apa? Manusia baru. Dari manusia baru itu supaya kamu jadi manusia ilahi. Ya. Kristus datang menebus. Dia berinkarnasi, dia mati, dia disalib, ya kan? Dia lalu dikubur, dia bangkit. Itu terjadi di mana? Di dunia. 2000 yang tahun lalu di Yerusalem. Ya, 2000 tahun yang lalu. Oke? Ngapain dia datang? Ngapain dia berinkarnasi? Ngapain dia mati dan bangkit? Untuk menyelamatkan kita, untuk memberikan kemanusiaan baru. Untuk apa? Untuk menebus dosa kita, menyelamatkan kita dari dosa, iblis dan maut. Artinya dia memberikan kemanusiaan yang baru, pakaian yang baru. Seperti kata Rasul Paulus kan dalam Galatia 3 itu, karena kamu mengenakan pakaian Kristus. Itulah satu momen di dalam hidupmu, kamu percaya kepada dia, beriman di dalam Anak Allah tadi, itu at the moment, at one time in the past. Ya, nah gitu. Lalu kamu lahir baru. Jadi manusia baru menjadi manusia ilahi. Nah, sama seperti Kristus datang menebus di mana? Di dunia. Nih. Oke?
Tapi pertanyaannya adalah, kalau kamu sudah lahir baru, berarti apa? Kristus lahir, dia berinkarnasi, dia juga apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu terjadi nggak di dalam hatimu? Harus. Itulah sebabnya Paulus bilang, bukan aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Apa yang dilakukan Kristus yang hidup di dalam kamu? Kristus datang, dia apa? Dia apa? Menebus dosa. Dia lahir berarti. Dia harus lahir di dalam hatimu. Dia harus mati, bangkit di dalam hatimu. Jadi kalau 2000 tahun lalu dia hadir di dunia, nah sekarang dia hadir di mana? Di dalam hati. Itulah artinya Kristus lahir di dalam hatimu, berinkarnasi di dalam hatimu. Jadi kalau kita misalnya sibuk merayakan Natal, ya kan, sebentar lagi. Tapi the question is, dia lahir gak dalam hatimu? Nah, ya kan? Kamu hidup, I and Christ, atau just me, hanya aku aja? Yang mana? Christ and I. Nah, itulah Christ and I, itulah yang dimaksud dia lahir di hati atau di dalam nus. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa bertumbuh menjadi manusia seperti Kristus. Nah, di dalam hati berarti terjadi apa namanya Rasul Paulus katakan? Ada kamu dan Kristus. Kamu punya kehendak bebas? Punya. Tapi di dalam hatimu ada siapa sekarang? Ada Kristus. Dia punya kehendak? Punya. Berarti antara kehendak bebasmu dengan kehendaknya Kristus itu harus bersinergi, sejalan. Misalnya nih, kehendakmu yang jalan sendiri, menyimpang dari kehendak Kristus, itu benar atau salah? Salah. Kenapa? Karena Kristus itulah tolok ukur dari kebenaran. Ya kan? Kristus itu jalan dari kebenaran. Jadi kalau kamu menyimpang dari kebenaran itu, dari Kristus itu, siapa yang salah jadinya? Kamu atau Kristus? Kita sendiri. Karena standar kebenaran itu adalah Kristus. Berarti kehendak bebas kita nih, yang yaitu nus kita ini harus ditaklukkan di mana? Harus sejalan dengan kehendak. Inkarnasi ke dunia, dia jadi manusia, dia punya kehendak manusia. Punya, tapi the energy tapi kita lihat dalam kehidupan Kristus jalan. Kita bisa lihat waktu dia mau disalib ya, dia berdoa di mana? Taman Getsemani, meneteskan darah. Benar nggak? Takut. Karena dia secara ilahi dia bisa melihat apa siksaan yang akan dia alami. Ya kan? Penyaliban yang begitu menderita, dia tahu. Oleh sebab itu, secara kehendak manusia, secara manusiawi, dia gentar gak? Takut gak? Takut. Tapi dia diteror gak? Sampai mundur, sampai kabur gitu. Nah, berarti kehendak manusianya memang takut. Tapi sejalan nggak dengan kehendak ilahinya? Sejalan. Maka terjadilah ketaatan di atas kayu salib itu. Sampai Kristus mati. Waktu Kristus disalib, dia kira-kira kalau mau panggil malaikatnya datang menolong dia, bisa nggak? Bisa. Tapi dia lakukan? Enggak. Maka Rasul Paulus bilang, dia taat sampai mati. Itulah esensi mengalahkan dosa. Itulah penebusannya. Ya kan? Dia mati supaya dia bisa mengalahkan kematian itu sendiri. Ini luar biasa, hikmat Allah ini. You see?
Ya. Nah, tapi kita lihat dalam diri Kristus yang punya dua natur itu, natur ilahi dan manusia itu cooperate, saling bersinergi, nggak tabrakan gitu loh. Antara kehendak manusia dengan kehendak ilahinya saling bertentangan, enggak, sinergi, sejalan. Nah, begitu juga dengan kita. Kalau dia sudah, kata Rasul Paulus, kalau dia sudah lahir dalam hati kita, aku dan Kristus itu jadi satu, pertanyaannya adalah, apakah kehendak kita, kehendak bebas kita, perjuangkan waktu kamu jadi manusia baru, kamu punya nus, di mana nusmu itu itu harus ingat. Christ, berarti kalau Christ and I itu berarti apa? Ada kehendakmu dan ada kehendak kehendak Kristus. Nah, gimana menyatukan dua itu? Itu sangat sulit. Benar nggak? Kamu maunya A, tapi Yesus bilang nggak boleh A, dosa itu. And then you kompromi, nggak apa-apa lah Tuhan, sekali aja, besok nggak lagi kok. Benar nggak? Benar. Sering ya? Bukan benar lagi, fakta. Dan sering, bukan sering ya, selalu. Nah, kenapa? Kita selalu berkompromi ya. Pada akhirnya kompromi, bukan sinergi. Ya. Nah, berarti kita memang mesti ngerti apa yang Paulus katakan. Ingat lagi, oh Kristus hidup di dalam aku. Berarti kehendakku haruslah sesuai dengan kehendaknya Kristus. Kehendaknya Allah. Ya. Nah, tapi gimana Pak supaya kehendakku itu juga adalah kehendak Kristus? Kehendak Kristus itu adalah kehendakku. Jadi kalau tambah itu kan boleh ditukar ya. 1 tambah 2 kan boleh ditukar 2 tambah 1 kan. Sama kan. Jadi kalau saya balik, kehendakku adalah kehendak Kristus adalah kehendakku. Benar nggak? Nah, jadi kalau saya ngomong, kehendakku adalah kehendak Kristus. Benar? Nah, benar atau salah? Benar kan? Kalau kehendak Kristus adalah kehendakku, benar nggak? Sama dong, gimana sih kan? Ya kan? Ya toh? Kehendakku adalah kehendak Kristus. Benar? Harus itu. Gimana kehendakmu itu adalah kehendak Kristus. Tapi kehendak Kristus itu juga adalah kehendakmu. Nah, ini yang susah. Ya kan? Bagaimana kehendakmu itu juga Yesus kehendaki. Not very easy. Bagaimana kehendak Kristus itu jadi kehendakmu, atau kehendakmu itu adalah kehendak Kristus. Ya. Nah, Bapak gereja atau dalam filokalia, nus itu adalah satu fakulti, tempat ya, atau fakulti di mana kita diberikan, di mana itu diberikan oleh Allah supaya kehendakku ya atau nusku sama dengan nusnya Kristus. Jadi, ya, coba kita lihat 1 Korintus 2 ayat 16. 1 Korintus 2 ayat 16. Tuh. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Pikiran di situ maksudnya nus. Kami itu siapa? Kamu, manusia. Punya nus kan? Punya. Tapi nus kita harus memiliki apa? Nusnya Kristus. Berarti nusmu dengan nusnya Kristus, kehendakmu dengan kehendaknya Kristus mesti join together, menyatu. Itu yang disebut dengan sinergi. Nah, but how? Pertama, ini kita
lakukan dengan mempelajari firman Allah. Doa, kehidupan sembahyang, serta sakramen. Ya, jadi Bapak Gereja mengajarkan kepada kita bahwa gimana kehendakmu itu bisa menyatu dengan kehendaknya Kristus, sama seperti waktu Yesus hidup di bumi ya. Kehendak ilahinya dengan kehendak manusia itu sinergi. Caranya Yesus baca firman nggak? Baca. Dia doa nggak? Doa. Ya kan? Lalu dia memerintahkan kita untuk ibadah nggak? Maksudnya doa secara rutin, ikut sakramen perjamuan kudus misalnya. Ya, that's it. Itu caranya. Itu caranya kita menjaga nus. Artinya itu caranya kita bersinergi dengan dia. Ya, sebab kalau kita di luar Kristus, ya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ya. Nah, jadi rumusnya nih ya. Coba Yohanes 15 ayat 5 baca. Yohanes 15 ayat 5 di situ dikatakan, akulah pokok anggur, barang siapa di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Berarti rumusnya itu Christ and I atau I and Christ. Baru kamu bertumbuh. Ya. Jadi rumusnya Christ and I sama dengan apa? Kamu bertumbuh, berbuah. Berbuah apa? Anggur. Gitu. Ya, caranya gimana? Nah, kamu mesti learning the word of God. Pray. Hati yang jiwa nih, ya kan? And then sayang atau yang kalian lakukan itu. Apalagi di sini dikatakan mengerti kebenaran ilahi, punya pengalaman langsung, intuisi, pemahaman sederhana. Nah, artinya gini, kamu belajar doktrin itu berarti kamu mengerti kebenaran ilahi, ya kan? Nggak cukup, tapi kamu harus punya apa? Pengalaman. Nih, pengalaman itu artinya apa? Berarti sama kayak saya kasih tahu kamu, madu itu pokoknya rasanya enak sekali, manis, kayak madu lebah itu. Pokoknya saya pinter lah jelasin gitu, ya. Tapi kamu nggak pernah minum itu madu, kira-kira cukup gak itu? Hah? Misalnya saya mau jual madu nih sama kamu, saya pintar jelasin, madu itu kayak gini nih, manisnya gini, manfaatnya gini, enak pokoknya. Tapi kamu sendiri nggak pernah cicipi itu madu. Kamu bisa, kira-kira kamu mau beli? Kamu mau? Hah? Enggak kan? Sama. Ya. Jadi kalau kayak kamu belajar doktrin ini, doktrin itu, tapi kamu nggak ada pengalaman, ada gunanya? Sama kayak tukang jual obat, tukang jual madu, ya kan? Pinter jelasin tentang madu, tapi dia nggak pernah kasih tes itu orang. Kira-kira dia bisa ngerti nggak apa yang saya jelasin? Nah, nggak kan? Misalnya, saya jelasin ini madu, tapi kamu nggak pernah tes itu madu, kamu nggak akan bisa ngerti gimana rasanya madu. Harus dicoba. Artinya apa? Harus dialami langsung. Nah, ini artinya. Jadi kalau saya jelasin misalnya tentang doa nih, atau tentang firman Allah, tentang doa, kamu nggak pernah praktek, nggak pernah alami langsung. Oke? Nggak bisa kan? Nah, sama. Kalau kamu nggak mengalami yang namanya Kristus itu, ya kita ngomong seperti itu omong kosong.
Ya, sama kayak kamu nggak pernah ngalami rasa madu, tahu tentang madu nih, teori tentang madu kamu hafal, tapi kamu nggak pernah lihat madu itu kayak gimana, rasanya gimana, ada gunanya? Ada gunanya, ya. Nah, jadi ada pengalaman langsung, ada intuisi, ya, ada pemahaman sederhana, jadi harus ngalami. So, doktrin and spirituality itu bisa dipisahkan nggak? Satu. Doktrin and spirituality itu menyatu. Berarti Kristus dan aku menyatu. Doktrin itulah Kristus, ya. Spiritualitasnya itu hatimu, nus kamu. You see? Ya. Nah, ini. Coba bacain. Nus digambarkan apa? Ya. Oke. Jadi nus itu adalah pelita dari tubuh. Pelita dari tubuhmu. Berarti nus itu yang menerangi apa? Tubuh. Kalau matamu baik, nusmu terang, maka tubuhmu terang. Sebaliknya kalau matamu jahat, tubuhmu gelap. Berarti hidupmu gelap. Nah, nus yang baik, nus yang terang, yang baik, yang terang itu dari Allah kan? Benar nggak? Berarti supaya baik, supaya terang, Allah itu harus hadir nggak? Saya copot, berarti gelap. Karena lampu ini terang. Ya kan? Allah itu terang nggak? Allah itu baik nggak? Berarti dia harus hadir. Makanya di dalam nus itu harus hadir siapa? Kristus. Baru jadi terang, baru tubuhmu terang. Ya. Coba baca ini lagi. Nus. Iya. Ingat, nus itu adalah mata rohani. Jadi kalau matamu jahat, maka tangan kakimu itu akan jahat semua. Mulutmu akan jahat. Ya kan? Kaki tanganmu akan jahat. Matamu akan jahat. Telingamu akan jahat. Pikiranmu akan jahat. Kalau itu jahat, berarti itu gelap. Kenapa itu bisa jahat, bisa gelap? Kenapa kok bisa jahat, bisa gelap? Karena iya, karena nusmu jahat. Kok nusmu bisa jahat? Tadi kehendak bebas. Berarti kita harus ingat, di dalam nus kamu ada dua kehendak. Kehendak apa? Nah, itu pakai plus atau bagi atau kali. Ya, nggak boleh dibagi ya. Dibagi itu berarti kompromi itu. Apalagi dikurangi. Benar nggak? Misalnya dikurangi nih, kehendak Kristusnya ada 10. Adalah saya buang 5, saya maunya 5. Ya. Terus dikali. Kamu tambah-tambahin sendiri. Dikali-kali gitu. Enggak juga. Sih? Ya. Oke, baca lagi. Oke. Ya. Nus itu sama artinya kayak tadi.
jurumudi. Jadi kalau pernah lihat mobil kan? Dalam mobil supaya jalan itu di dalam harus ada apa? Supirnya. Supirnya toh. Nah, tubuhmu itu ibarat mobilnya. Nusmu itu adalah supirnya. Jadi kalau mobil itu mau dibawa kemana, mau ke jurang atau sampai tujuan, mau masuk bengkel, rumah sakit, atau sampai tujuan itu tergantung siapa? Supirnya. Kalau supirnya ugal-ugalan, masuk rumah sakit, mobilnya masuk bengkel, ya kan? Supirnya masuk kuburan, mobilnya hancur. Nah, kira-kira gitulah. Hidup kita, tubuh kita itu adalah apa? Kayak mobil tadi. Nusmu itu kayak supirnya. Nah, ini maksudnya hegemonikon itu. Hegemonikon itu kayak jurumudi atau supirnya. Kalau kapten kapalnya. Ya. Nah, so jiwamu itu adalah, tubuhmu itu adalah mobil. Jiwamu itu adalah, atau nusmu itu adalah hegemonikon. Nah, berarti kamu ngerti nih. Waktu kita nyetir, nusmu nyetir, mesti gimana? Emang lampu merah dilablas saja? Harus ikuti apa? Nah, aturan-aturan lalu lintas itulah yang disebut dengan apa? Hukum Kristus. Kehendak atau nusnya. Nah, lampu-lampu itu dibuat supaya apa? Supaya tidak terjadi kecelakaan. Lampu-lampu lalu lintas itu. Misalnya lampu merah itu, merah, hijau itu, ya kan? Itu dibuat supaya mobil-mobil itu selamat, nggak ada yang tabrakan. Oke. Nah, kalau supirnya ugal-ugalan, nggak mau taat, akibatnya gimana? Ya, kecelakaan. Sama jiwa, kalau supirnya misalnya kita ugal-ugalan, maunya kehendak sendiri, nggak pernah taat lampu-lampu itu gimana? Nah, yang rusak apa? Hah? Mobil dan supirnya dong. Iya dong. Kalau tabrakan, emang mobilnya yang hancur, supirnya nggak apa-apa. Iya. Supirnya mati, mobilnya hancur. Ya, itu kira-kira gambarnya seperti itu ya. Kemudian nus apa lagi? Kok kita bisa mengenal Allah? Mengetahui Allah? Lewat apa? Nus itu. Tadi, Allah itu udah ada di dalam nus kamu. Ya kan? Berarti, supaya kita mau tahu menaati rambu-rambu Allah itu, kehendak Allah itu, tergantung nus kamu. Ya. Nah, kamu harus mempelajari firman Allah supaya kamu tahu rambu-rambunya. Kamu seorang supir, harus tahu lampu merah itu artinya berhenti. Ya kan? Bukan sebaliknya, lampu hijau berhenti, lampu merah jalan. Ya kan? Itulah gunanya kamu harus ada SIM. Kamu akan ikut ujian nih, dites parkir gimana, nggak boleh berhenti gimana, kalau ada lampu merah bagaimana. Ya, ada tanda-tanda lampu lalu lintas kan, belok kiri, belok kanan, dan sebagainya. Itu harus tahu, sama seperti kita. Harus tahu apa itu kehendak Allah. Jadi kamu jadi tahu, oh lampu merah itu stop, jangan kamu lablas. Itu sebenarnya kita perlu belajar firman Allah. Nah, waktu kamu belajar firman Allah, itu yang belajar otakmu atau nus kamu?
Hah? Namanya? Otakmu belajar secara ini pikiran. Tapi itu harus sampai ke dalam, ya. Nus artinya apa nih? Menikmati kasih Allah dan hadir dalam mereka yang mengendalikan diri, khusus, saleh, murni, baik, berbelas kasihan, dan penuh bakti kepada Allah. Oke. Nah, waktu kamu mau menikmati kasih Allah, Christ and I itu, berarti kamu harus bisa apa? Mengendalikan diri, murni, kudus, saleh, berbelas kasihan, dan penuh bakti kepada Allah. Itulah Christ and I. Jadi kalau Christ and I, nus itu kamu bisa berbakti kepada Allah, saleh, murni, baik, kata Antonius Agung ya. Nih, satu jiwa tidak memilih yang baik, tidak memiliki nus. Nus itu tidak hadir di setiap jiwa, di setiap orang maksudnya. Sehingga dengan demikian bukan semua jiwa itu bisa diselamatkan. Sehingga nggak semua orang diselamatkan, karena nggak semua orang punya nus. Kenapa? Karena isinya nus itu sekarang bukan lagi aku saja, tapi apa? Christ and me, Christ and I itu. Ya, jadi kalau ditulis N sama dengan C plus I, ya kan? Nus sama dengan Kristus dan aku. Itulah baru kita memiliki nus. Jadi kita punya nus kalau kita punya apa? Kristus. Ngerti? Kalau kita punya nus, kalau kita punya Kristus. Misalnya Kristusnya dibuang, gimana? Punya nus? Enggak punya nus. Kita nggak punya nus kalau Kristusnya dibuang. Nah ini kata Antonius Agung, nus tidak hadir di setiap jiwa karena nggak punya Kristus, sehingga tidak diselamatkan. Ya, gitu. Sehingga tidak diselamatkan. Coba baca lagi ini dari Antonius Agung lagi. Nah, jadi nus bukan jiwa, tapi itu karunia dari Allah yang menyelamatkan jiwa. Karunia Allah yang menyelamatkan jiwa itu siapa? Kristus. Maka tidak semua orang memiliki nus. Ya, jadi Saint Anthony itu mengatakan tidak semua orang memiliki nus, karena tidak semua orang punya Kristus. Tapi kalau kita punya nus, berarti kita memiliki apa? Christ and I. Jadi di dalam nus itu isinya apa? Christ and I. Ya. Nah, Maximus mengatakan ini adalah perangkat dari hikmat, makrifat, pengetahuan rohani. Iya, karena lewat nus itulah kita kayak berkomunikasi dengan Kristus. Kehendak aku dengan kehendak Kristus. Ya, nus adalah apa? Gambar Allah. Nus apa? Membuat hawa nafsu. Nus yang bijaksana membuat hawa nafsu menjadi hambanya. Ya, itu adalah mata dari hati yang secara tanpa lelah menyimpan semua pikiran-pikiran. Ini kata Basilius Agung. Ya. Alasius mengatakan apa? Sebagaimana seorang tukang kebun menyiang rumput di kebunnya, demikian Nus dipanggil menolak pikiran-pikiran jahat agar bunga-bunga dari kebajikan boleh berkembang. Ya, Nus yang dimurnikan punya kuasa pilah antara pikiran yang baik dan jahat. Manusia itu diperintah entah oleh hukum daging atau hukum roh operasi melalui nus. Nah, ini dia.
Hukum roh itu hendaknya Kristus. Itu bekerja di mana? Di dalam nous. Maka harus ingat ya, kamu yang sudah percaya, kamu tidak lagi hidup sendiri. Kembali lagi ke sini. Ada apa? Bukan lagi aku sendiri yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Berarti ini ada dua hukum. Ya, kehendakmu dan kehendak Kristus. Tapi problemnya ada hukum daging ini. Berarti tiga. Ya, nous kamu, kehendakmu, ada kehendak daging. Ada kehendak Kristus. Kita lebih cenderung ikut yang mana? Nah, kalau ikut itu berarti kita keluar dari nous. Oke, coba baca lagi. Nous memperoleh oke, terus kemudian nous adalah jadi nous itu harus naik ke atas. Berarti ya gerakannya terus menerus menuju kepada A. Maka itu disebut apa tadi? Bertumbuh sempurna, kudus. Ya. Nah, idealnya bagaimana kita menjaga nous? Tadi doa dan berjaga. Ya, misalnya dengan apa tadi? Jesus prayer. Nah, itu yang kita mesti latih ya, dan membaca firman ya. Dia katakan di sini, coba ini sekali lagi, mempelajari firman Allah, doa dan sembahyang serta sakramen-sakramen. Nah, ini kok kalian kan udah baca ya, itu banyak latihan-latihan rohani. Nah, itulah yang membuat kehendak bebas kita sejalan bersinergi dengan kehendak Kristus. Dapat poinnya? Misalnya kalau saya suruh jelasin bisa? Ya. Bisa jelasin? Tes ya. Hah? Coba Orna. Nah, bisa?